Itulah sekarang standar supremasi kebaikan kan itu. Anak baik kalau dia udah kerja, ya kan, gajinya udah mapan, barulah dia disebut dengan anak yang baik. Jadi jelema. Jadi jelema. Benar. Standar jelema teh eta gini kan. Coba lain nama. Standar jelema teh lamun eta mah lain jelema monyet ngeureunnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Risalah Allah. Channel ini berisi konten kajian Kitabullah. Materi yang dideskripsikan merupakan hal-hal yang jarang sekali dibahas di jagat ini. Tentunya dan dipastikan Anda akan mendapat sesuatu yang baru setelah menonton channel ini. Dipastikan juga bahwa apa yang dideskripsikan channel ini bukan merupakan pola pikir saya sendiri dan bukan merupakan pola pikir manusia lainnya. Tapi yang dideskripsikan ini adalah sesuatu yang berasal dari Kitabullah dan yang pasti akan mencerdaskan, bukan membodohi. Silakan subscribe, like, dan share jika berkenan dan dirasa bermanfaat bagi kita semuanya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadhil balad. Alladzi anzala kitab wa lam yaj'alhu iwaja. Allahumma shalli wa sallim ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ibu-ibu, kumaha kabarna? Alhamdulillah, damang ibu. Ya, itu yang kita harapkan. Semakin hari, semoga kita menjadi manusia yang semakin soleh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu yang ada di sini, barusan sebelum berangkat ngaji udah minta izin belum sama suaminya? Udah dong ya. Alhamdulillah. Ya. Karena nggak akan jadi apa-apa ilmu yang kita terima kalau suami kita tidak ridho. Alhamdulillah kita bertemu kembali di zona tarbiyah Allah ini. Saya menyebutnya zona tarbiyah Allah. Semoga hari ini kita terus senantiasa berubah menjadi makhluk yang lebih baik dari sebelumnya. Sehat, zahir maupun batin. Kalau ada yang masih galau, kita lepaskan dulu sejenak kegalauan itu. Kalau ada yang masih kepikiran apa gitu kan, ya itu bisa boga keneh waya kieu teh jabar rek hajat ya teh. Tanggalkeun heula ya. Salawat berangkai salam kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, dan juga kepada seluruh para nabi dan rasul juga kita sampaikan salawat berangkai salam. Hari ini kita lanjutkan kajian kita tentang apa kemarin? Ada yang masih ingat?
Kemarin kita ngaji apa, Bu? Biar nyambung nih. Ya? Tentang binayatul insan. Ya. Sub materinya apa sebab dinamakan insan? Apa sebab manusia itu lupa? Ya kan? Ada masih ingat? Apa sebabnya? Kenapa manusia itu bisa lupa? Karena manusia belum memiliki azam, belum memiliki tekad yang kuat. Oleh sebab itulah Allah menciptakan kita, wa khuliqal insanu dha'ifa. Insan itu diciptakan Allah dengan sifat yang dhaif. Dhaif itu bukan lemah, tapi terbatas. Kenapa Allah menciptakan kita dengan dimensi yang terbatas? Yukhaffifa ankum, agar kalian itu merasa ringan. Allah menginginkan kita itu agar hidup kita ringan, tidak berat. Itu maksudnya. Nah, jadi Quran mulai. Seperti biasa saya minta satu orang relawan untuk baca Quran. Siapa? Siap? Pak Yusuf aja Pak. Oh, wajib lah. Dimensi keterbatasan. Nah, ini materi kita hari ini. Karena insan itu adalah makhluk yang dhaif, artinya terbatas. Nah, lantas apa saja dimensi keterbatasan insan itu? Ibu tahu nggak kenapa saya sebut dimensi ya? Jadi biar tahu juga asal usulnya, sebabnya kenapa saya sebut. Insan ini, ya, ini makhluk multi dimensi. Multi itu artinya banyak. Dimensi itu artinya batasan. Seperti yang selalu saya katakan, seperti pelangi. Jadi dimensi ini dia terkena oleh hukum relativitas. Dia terkena oleh hukum ruang dan waktu. Dia hidup dalam ruang dan waktu itu. Dan dia terkena hukum fana. Jadi dimensi ini fana, Bu. Kenapa dikatakan dimensi? Karena insan itu fana. Ketika kita nanti mengalami maut, ya, di akhirat nanti, di yaumil akhir nanti, apakah disebut insan lagi? Apakah kita ini masih disebut manusia? Bukan. Gitu loh. Itu makanya saya katakan insan itu dimensi. Artinya diri kita ini sekarang ini bukanlah yang ini. Gitu loh. Bukan yang ini. Ini nafs. Nah, nafs nanti dha'iqatul maut akan mengalami mati. Nah, setelah mati apa namanya? Gitu loh. Selamatnya apa, Bu? Almarhum.
Jadi insan ini tidak ada lagi nanti ketika, maka saya sebut dimensi, maksudnya biar paham asal usul. Jadi penghapus mana sih? Kamu ya, ini memang agak rada kesupi-supian ini, agak rada ini memang kajiannya. Tapi nggak apa-apa, ibu juga harus tahu. Nah, dimensi yang pertama itu adalah namanya ajula, Bu. Naon ya aja. Pokoknya pasti belum pernah dengar lah. Saya sengaja nyampaikan materi yang ibu belum udah tak ada yang tahu ajula, Bu. Nggak ada kan. Alamal insan malam ya alam. Allah itu mengajarkan kepada insan yang sesuatu yang belum tahu. Kalau yang udah tahu ngapain ngasih tahu lagi? Ya kan? Belum tahu. Ajula ini artinya gegabah. Tergesa-gesa. Gegopoh. Ceroboh. Gegabah, tergesa-gesa, gegopoh, ceroboh. Gegopoh, tahu gegopoh, Bu? Ceroboh. Bahasa Sunda apa itu, Bu? Gegabah. Jadi semua bahasa kita gunakan ya. Semua bahasa kita gunakan. Bahasa Medannya apa? Bahasa Medan atau? Hah? Ceroboh. Gegabah. Tergesa-gesa bahasa Medan. Gumarakus ada tuh kan. Ngalu aja rurusuhan. Burung gusuh. Pada Sundanya mah rurusuhan. Burung gusuh. Nah, itu. Inilah salah satu di antara sekian banyak dimensi insan. Dia di mana dia bermainnya? Dimensi insan ini. Nah, boleh kita coba, boleh kita lihat di surat Al-Isra ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair. Wa kana al-insanu ajula. Nah, dan manusia seringkali berdoa untuk kejahatan. Bagaimana? Biasanya dia berdoa untuk kebaikan. Dan memang manusia bersifat tergesa-gesa. Tuh. Udah dikasih tahu Allah nih. Sifat ajulanya itu, sifat gegopohnya itu, sifat cerobohnya itu, sifat rusuhannya itu bekerja waktu dia berdoa. Awas. Makanya berdoa jangan ceroboh. Mungkin kenapa doa kita belum dikabulkan? Mungkin karena doanya kita masih ceroboh. Dia mendoa untuk kebaikan, ya. Wa yad'ul insanu bisyarri du'a wa bil khair. Sama seperti halnya dia berdoa untuk kejelekan. Mungkin kita anggap doa kita itu baik. Gitu loh. Ya Allah, berilah aku uang sing seueur. Mungkin menurut kita itu baik, Bu.
begitu cerobohnya kita, begitu tergesa-gesanya kita mendoakan kebaikan untuk kita, yang maksudnya kebaikan itu adalah uang. Nah, buat Allah belum tentu Pak Ustaz. Kalau memang adalah uang itu sebuah kebaikan, ya, kalau seandainya uang itu adalah sebuah kebaikan, harta kekayaan itu sebuah kebaikan, tentu semua kita, semua hambanya pasti diberi uang. Karena Allah memang sukanya memberi hal-hal yang baik. Nah itu. Dari istilahnya kalau fulus mampus. Tulus mampus. Nggak ada uang, mampus, gitu kan? Nah, ya wajar. Kita punya obsesi, punya dambaan, punya harapan, ya, yang disebut dengan yadau. Jadi yadau itu adalah dambaan, harapan atau asa. Tapi dilemanya justru dalam memastikan mana yang baik, ya kan? Dan mana yang buruk. Nah itu. Jadi tidak mudah memang. Tidak bisa gegabah dalam mengetahui, apalagi memutuskan mana yang baik dan mana yang buruk. Bila subjektivitas insaniyah yang berbicara, gitu kan. Bahkan untuk objektif pun tak menjamin yang syar dan yang khair versi duniawiyah, maka sangat gegabahlah, terlalu gegopohlah, betapa tergesa-gesanya bila insan ini memutuskan mana yang baik dan mana yang buruk bagi hidupnya. Bila mengacu atau standarnya adalah pada diri kita sendiri. Jadi standar kebaikan atau standar keburukan itu bukan diri kita sendiri, bukan. Nah, tuh. Coba kita lihat di surah Al-Baqarah 216. Ini bukti bahwasannya yang baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah. Yang belum tentu baik menurut kita tapi itu baik bagi Allah. 216. 216 Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Diwajibkan atas kamu berperang padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Nah, contohnya nih. Tetapi boleh jadi bahwa kamu tidak menyenangi sesuatu padahal itu baik bagimu. Tuh jelas, Bu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu tidak baik bagimu. Dan Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Asa antakrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu padahal itu khair, baik untuk awas. Atau sebaliknya, asa tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kita menyukai sesuatu padahal itu jelek buat kita. Kita punya anak kemarin kelulus CPNS, curi garuna, ya Allah, kelulus udah sing puring terus sih, benar Bu? Sing puring curi, ya Allah. Padahal Allah bukan tidak mengabulkan. Allah menginginkan anak tersebut menjadi lebih mulia daripada jadi CPNS itu. Ada cerita
Saya dulu punya sepupu. Ya keluarga saya keluarga orang kaya bu, terserah aja mana, bukan sombong nih. Jadi keluarga orang kaya, jadi saya punya sepupu. Nah, dia kepengen mobil mewah. Waktu itu BMW sama papanya. Papanya sayang banget sama dia. Segala dipinta dikasih, segala dipinta dikasih. Terus terakhir minta BMW, dibelikan, harganya waktu itu sekitar 1,5 M lah, tahun 9 berapa. Satu ketika pas si anak sepupu saya itu lagi have fun, lagi senang-senang itu, masuk jurang, mobil hancur, fisik juga hancur, nyawa pun hampir melayang, hampir koma bu, koma seminggu. Kita sebagai orang tua rasanya ingin mengabulkan semua keinginan anak. Konon itulah sayang, konon itulah kebaikan, kan begitu? Pas itu baru om saya sadar. Seminggu koma, nangis. Nah, itulah contoh sesuatu yang baik belum tentu baik menurut. Bukan artinya temenang beli mobil, nah, tapi yang namanya sarana dan prasarana itu bukan untuk anak-anak, untuk orang dewasa. Kalau makin kanak-kanakan ya begitulah, pakai ngebut, pakai bawa cewek, ya kan, pakai bawa jabla segala macam. Wah, karena yang makainya orang belum dewasa. Berarti nu sekolah oge nonton mau jabla itu terdewasanya. Macam. Jadi beda Yang dewasa ya. kalau dipakai Grab itu udah Jadi kalau saya pakai Mau Grab. jabla berarti dewasa Jis. Bu, kalau dipakai Grab itu dewasa. Untuk menafkahi keluarga ya kan. Sewing, Nabi Yusuf di penjara. Secara manusia, aduh. Gitu kan? Tapi itulah yang terbaik buat dia. Makanya jangan ceroboh dalam menilai sesuatu. Gitu. Ada orang ya, aduh. Nah, sing kuring teh hirup teh. Ayo we di dua cenah teh. Jadi yang kedua we tuh. Gitu kan. Ya kan? Lihat istrinya Firaun. Istrinya Firaun itu nggak tahu istri yang keberapa, tapi mampu meluluskan Musa menjadi seorang pejuang. Nah, jangan-jangan memang itu yang terbaik. Itu loh. Awas. Jadi nggak boleh subjektif kita. Itu Aisyah itu, Ustaz, istrinya Firaun kan itu Firaun itu. Yang menggolkan dia masuk ke istana kan Aisyah. Ketika dihanyutkan, ya kan, udah, beb, gitu. Firaun udah gitulah bahasanya. Angkat jadi budak weh, jadi anak weh. Kakak Asep ya budak weh, lucu deh. Padahal memang kejanjian gitu. Itu yang keberapa ya. Jadi jangan subjektif menentukan mana yang baik, mana yang banyaklah contoh-contoh kayak gitu. Nah, orang teh hidup miskin terus seumur hidup gitu kan. Kayak batur nu tara sholat, tara puasa, beunghar. Sok asaan jadi jelema beunghar siga kumaha. Teu ngeunah Bu, teu ngeunah. Asli, saya geus ngasaan soalna gitu. Teu ngeunah jadi jelema beunghar teh Bu. Opa saya Bu. Urusan makan aja tersiksa. Urusan makan Pak Ustaz, tersiksa. Jadi kalau keluarga kita kan kalau makan tuh harus meja makan tuh ada sebesar gini Pak Ustaz, ruangan ini meja makan. Besar kayu jati. Anak, menantu, incu segala macam kumpul kalau mau makan tuh wajib kumpul.
Sarangan. sarangan mau makan. Jadi pas makan ada batu mudahnya ke gures meureun. Pasir ya. Batu keberes. Batu keberes. Pasir. Di beras sok kayak pasir ya, batu kecil lah. Batu kecil bu pasir teh bu. Kesik. Mata langsung melotot. Langsung lagi digebrak deui dibalikeun eta. Eta meja seberat-berat da kuat. Kunaon? Nggak kesurupan dimensi ieu teh gitu loh. Dimensi negatif kuat we. Aduh, saya ningali iya jelema kaya teh. Tepira kuno kitu. Tepira urusan batu. Hah? Sangsara beungar teh. Saya tahun 91 bu, kelas 1 SMP jajan 2,5 juta sehari. Uang tinggal nyiduh. Datang uang. Kode bu kata. Kode. Artinya kalau saya minta uang cara saya begitu ke mandor-mandornya opa saya. Kan ada kebun sawit, kebun cengkeh, kebun apa segala macam. Kan ada mandornya, ada pemimpinnya lah gitu kan. Oh, datang duit. Habis ke kebun sawit, datang ke kebun cengkeh. Kok merek duit. Gitu. 2,5 juta, namun ukuran orang lainnya kudunya bahagia hidup teh punya. Duit loba, ya kan. Wajah teh goreng-goreng teuing gitu. Kudunya mah bahagia, tapi kata bahagia kok. Duit 2,5 juta tadi saya pakai mabok, narkoba. Tapi sosialnya aya, bagi-bagi miskin saya kasih lah. Mana miskin beres. Saya itu miskin saya mah beres saya. Pokoknya gaul jeung aing tong aya jelema nu susah, kudu senang. Wah. Tapi udah bahagia. Eta nu udah kurang ayeuna teh. Yang menurut kita adalah kebaikan gitu kan. Itulah sekarang standar supremasi kebaikan kan itu. Anak baik kalau dia udah kerja, ya kan, gajinya udah mapan, barulah dia disebut dengan anak yang baik. Jadi jelema. Benar. Standar jelema teh eta gini kan. Coba nanya nama. Standar jelema teh lamun eta mah lain jelema monyet ngarannya. Atau siapa tuh jadi monyet jadi jelemanya. Tenang Bu. Yang kita anggap baik, yang kita kejar-kejar setiap hari tanpa kenal waktu, dari pagi hidup ke siang, wah, ada banyak teman-teman saya. Saya mah termasuk orang yang santai lah. Walau bukan nggak butuh, cuman ya santai lah. Yang penting makan dapat, apa dapat udah. Karena bukan itu kebaikan. Iya tuh baik ya Bu. Ibu bersusah payah dengan segala masalah punya. Nah, eta nu baik teh. Eta nu modal urang ke menghadap ke Gusti Allah. Eta modalnya. Aduh, can boga bekal. Dah kudu bekal atuh. Bekal naon? Emang rek shopping kudu bekal. Secuil iman yang ada di dada itu yang kita bawa. Secuil. Lain kudu benghar. Orang can nyumbang masjid, orang can ieu. Ai can mampu eta kan mau amalan lain atuh. Itu gitu, Pak. Nah, jadi baik atau buruk jangan tergesa, jangan ceroboh. Jangan ceroboh. Anak saya kemarin pas 2 SMP. Ini saya menceritakan ini bukan apa, contoh maksudnya. Wah, pengen keluar sekolah. Nah, gitu. Nah, guru sekolahnya para roro.
beli aing baheula ya. Terus kumaha? Ah, nggak mau ya sekolah. Kenapa? Nah, kok kenapa? Kok di mana? Bodornya tuh di mana? Tadi Abdul ditanya, cenah teh. Teman-temannya ditanya. Oh, tadi malam ngaji tuh, baca Quran tuh. Itu kafir. Cenah. Oh, tadi disebut bodoh teh gitu. Walaupun Abdul kan baca Quran sebenarnya, cuman Abdul mah suka, weh. Dikit-dikit kafir, dikit-dikit kafir, dikit-dikit. Oh, gitu. Terus mulainya guru datang, kasih buku. Contoh ya, keluar deh, sana. Guru naon sih gak gitu ya. Pas dua SMP tak terus kumaha tuh, saya sekolah. Kamu schooling mana? Oh yaudahlah. Tapi ingat, ini keputusan kamu ya, bukan keputusan papa. Mau baik, mau buruk, itu tanggung jawab kamu sendiri. Siap? Boleh pikir-pikir, aduh nah aing boga budak disigat ieu. Dibilang baik, can pugu. Dibilang jelek, can pugu oke. Kumaha we engke. Dan kalau kita menentukan itu sebuah sikap yang baik, ya kan? Gimana pula sikap gitu baik? Dibilang tidak baik, bahwa itu bisa baik memang gitu loh, baik untuk dia gitu. Nah, jadi beda-beda, memang standar kebaikan belum, kadang-kadang menurut kita belum tentu baik, tapi itu baik buat dia. Beda. Gak bisa subjektif kita, makanya udah gak bisa, gak masuk kamu anak kurang ajar, kamu dasar. Masa gitu? Saya orang tua apa kalau begitu gitu kan? Sekolah dipaksakan akhirnya sekolah memang anehnya. Ujungnya bolos, ujungnya rokok. Jadi nggak benar kan? Nah mending dia enggak sih homeschooling mah di rumah ke kontrol gitu. Nah. Ini tuh Bu, si Pak Ajula deh Bu. Jadi hati-hati. Jangan kita menilai kebaikan atau keburukan itu hanya berdasarkan kasat mata saja, berdasarkan penampilan gitu loh. Ya bisa. Boleh jadi kau menyukai sesuatu tapi itu jelek bagimu, dan boleh jadi kau tidak menyukai sesuatu tapi itu baik. Jadi standarnya adalah Allah. Susah kan kalau kita nanti standarnya adalah diri kita sendiri, wah repot. Nah, ayat yang kedua di surat Toha 114 masih. Ayat seberapa? Surat Toha ayat 114. Bismillahirrahmanirrahim. Fata'ala Allahul malikul haqq wa la ta'jal bil qur'ani min qabli an yuqda ilaika wahyu wa qur rabbi zidni ilma. Nah, ini menarik nih Bu. Maka maha tinggi Allah, Raja yang sebenar-benarnya, dan janganlah engkau tergesa-gesa dalam membaca Al-Quran sebelum diselesaikan kepadamu wahyunya, dan katakanlah, ya Tuhanku, ya Rabb, tambahkanlah kepadaku ilmu. Kalau tadi aculannya dalam hal menentukan mana yang baik mana yang buruk manusia itu, nah
Di sini ajulan di sini kerap terjadi pada disiplin ilmu ini. Ajulan, kecerobohan itu kerap terjadi pada disiplin ilmu. Sebab pada ayat ini dipisahkan antara kata Al-Quran dengan kata wahyunya. Wala ta'jal bil Qur'an. Jangan tergesa-gesa, jangan ceroboh terhadap Al-Quran. Min qablu ayyubdo ilaika wahyu. Nah, maka tidak heran bila keluar ribuan tafsir Al-Quran yang tidak sesuai dengan wahyunya. Keluar ribuan tafsir yang tidak sesuai. Syarat pertama sesuai ayat ini adalah dudukan terlebih dahulu akidah atau iman bahwa Allah dengan segala keluhurannya. Nah itu. Fata'ala Allah. Gitu. Kedua, Al-Quran memiliki kodo atau ketentuan yang pasti, yaitu sunnah atau aplikasi Rasulullah. Dalam ayat ini diwakili dengan kata ilaika wahyuhu. Nah ini. Cara ketiga, Rabbi zidna ilma, yang konsekuensinya adalah Allah sebagai Rabb dengan rububiyahnya telah memiliki sistem tarbiyah dalam memahami ilmu atau ilmunya. Dan itu semua terus akan tetap zid, bertambah. Tidak ada kata cukup. Dan tidak akan pernah berhenti belajar. Jadi belajar itu tidak ada kata terus belajar. Ajulah bagi orang yang telah berani mengaku ulama Islam. Sebab Islam telah sempurna teori dan aplikasinya sejak Muhammad yang Rasulullah memproklamirkan Al-Maidah ayat 3 al-yauma akmaltu itu, bos. Dan telah diwariskan Islam itu dengan standar kitabullah dan sunnahnya. Maka untuk menjadi ulama yang islami, yang warasatun anbiya, acuannya hanya yang diwariskan Rasul ini. Gitu. Relevan dengan ayat 16-19 surah Al-Qiyamah. Jis, baca. Ya, surat kata berapa? 75. Ayat 16-19. La tuharik bihi lisanaka lita'jala bihi. Inna 'alaina jam'ahu wa qur'ana. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Tsumma ilaina bayana. Kalla bal tuhibbuna al-'ajilah. Artinya? Jangan engkau gerakan untuk membaca Al-Quran lidahmu karena hendak cepat-cepat. Nah, jadi intinya mengajarkan kepada kita agar tidak ajula. Ya, agar tidak ajula dengan ketika kita melisankan atau menfatwakan Al-Quran. Jangan ajula. La tuharik di sana kali ya. Lisan. Sebab harus ditinjau dulu. Wajam ahu, harus ditinjau dulu secara menyeluruh teks dan konteks. Isi, misi dan klasifikasi itu jam'ahu, Qur'anahu. Jadi ketika maka yang kita perhatikan, ketika kita ingin membahas satu ulasan, misalnya tentang ajula tadi, makanya kita kumpulkan lafaz-lafaz ajula yang di Quran kan.
Maka ayat-ayat yang saya sampaikan adalah ayat-ayat yang relevan atau berhubungan dengan ajula. Jangan babnya misalnya ini bab ajula yang disampaikan bab infak, itu kan nggak nyambung namanya. Nah itu, jadi harus sesuai. Memang ayat Quran juga yang digunakan, tapi tidak proporsional namanya gitu. Ketika kita ingin menyimpulkan sesuatu dari Quran ini, nggak bisa kita sembarangan atau ceroboh dengan baru satu ayat kita simpulkan, baru satu ayat kita baca, tapi sudah langsung kita menyimpulkan. Nah inilah yang terjadi, makanya Islam ini banyak firqah, beda pendapat, multi tafsir. Nggak akan terjadi multi tafsir kalau memang caranya seperti ini. Nah ini ajula yang kedua. Tadi ajula yang pertama adalah menentukan mana yang baik, mana yang buruk. Ajula yang kedua itu dalam menentukan keilmuan. Nah, dalam menentukan keilmuan. Nah ini bukan bagian ibu-ibu, dan bagian bapaknya harusnya ya kan. Ibu yang tadi itu aja yang pertama lah. Mana yang baik, mana yang buruk. Jangan subjektif. Jangan terburu-buru. Jangan tergesa-gesa. Maka tadi waktu di awal-awal saya tanya, ibu-ibu udah minta izin? Udah, alhamdulillah. Karena ada kadang-kadang, ngaji mah tuh kudu minta izin. Nah itu ajula teh. Ngaji itu untuk baik ya teh. Kudu minta izin lah. Awan atuh. Minta izin segala, izin teuing lah. Nah itu ajula tuh. Ceroboh dalam beragama. Oke, sampai sini ada pertanyaan, Bu?